Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Cuan Channel. Hari ini kita bersama Bang Aris. Gimana Bang Aris kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Imam? Sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang Aris. Hari ini cuaca lagi hujan ya Bang Aris? Iya. Cuaca lagi hujan gini, memang pas ditemenin kopi sama pisang goreng. Kopinya Bang Aris? Boleh. Ada tiga. Ada 3. Ada 3 gelas khusus buat Bang Aris. Sambil nyantai. Oke guys. Jadi gimana ini Bang Imam? Lama tidak berjumpa, kemana aja? Ya biasa Bang Aris. Nyari sesuatu yang milik itu butuh waktu yang lama. Apa itu nyelip? Jadi harus berputar-putar, harus butuh waktu ya. Yang lama terpaksa harus menghilang sejenak. Iya, memang ketika jenuh dengan kemunafikan dunia ini lebih baik kita menghilang sejenak. Iya, itu betul. Ngopi dulu guys. Ngopi dulu guys. Sorry guys ya kita nggak kelihatan karena memang ini kita ada di Dunia lain. kita ada di apa ya, konten yang cuma menampilkan bukan nggak memvisualisasikan ya Bang Aris ya, Iya. tapi cuma terdengar oleh para pendengar aja ya. Iya. Oke Bang Aris, Gimana Bang? gimana kerjaan lancar? Alhamdulillah kerjaan lancar Bang. Cuman jodoh yang belum datang. Ya tetap berusaha, berdoa Kok jadi curhat ini? dan berimajinasi Bang Aris. Waduh, imajinasi itu Bang. Tapi kalau ngomong soal imajinasi, biasanya imajinasi itu diinspirasi oleh story-story yang udah lalu kan Bang Aris ya. Iya Bang, itu Bang. Berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami gitu. Iya. Nah kalau Bang Aris sendiri ada cerita yang cukup berkesan nggak dalam hidup yang sampai sekarang masih yang menyimpan misteri gitu? Ini cerita tentang perjalanan, cerita tentang perjuangan, atau cerita tentang yang agak-agak gimana gitu Bang, mistis Bang? Ya bisa mistis, bisa tentang pengalaman, bisa tentang suka duka, cuman ya yang paling berkesan lah buat Bang Aris, tapi bisa untuk dibagi untuk teman-teman, istilahnya nggak terlalu private gitu. Iya. Jadi ini ada Bang cerita Bang. Ya ceritanya tentang ya pengalaman dalam perjalanan. Jadi saya itu kan dulu sempat kuliah ya di Bandar Lampung. Nah waktu itu saya itu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi. UKM gitu ya? Iya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau kita di SMA itu kan organisasi. Di salah satu kampus di Bandar Lampung. Iya, salah satu kampus di Bandar Lampung. Kampus STKIP. Kebetulan waktu itu saya bersama teman-teman tergabung dalam sebuah unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Maksudnya. Jadi waktu itu kita punya kegiatan rutinan, biasanya 1 bulan 2 kali. Kita ngecamp di tempat-tempat yang
dekat lah dengan Bandar Lampung ya, tapi di puncak lah ya. Masih di sekitar Masih di sekitaran Bandar Lampung. Tepatnya sih di Betung ya, Gunung Betung. Mungkin teman-teman nggak asing lah ya. Iya, dia di PTPN 7 udah masuk di Tataan sih. Udah masuk di Tataan. Dekat dari Bandar Lampung. Ya kisaran 30 menit lah kalau kita perjalanannya menggunakan motor, tapi kalau jalan kaki ya sekitar setengah hari bang. Kalau merangkak kira-kira berapa? Kalau merangkak mungkin bisa kita tanyakan kepada Siput. Nah, singkat cerita waktu itu kita nggak tahu, jadi nggak tahu hari itu tanggal berapa. Jadi kita waktu itu nggak juga kita rencanakan perjalanannya, dadakan. Jadi biasa kalau kita anak muda kan WhatsAppan di grup, tiba-tiba ada salah satu temen yang bilang, yuk naik naik gunung bang ya. Yuk naik yuk. Nah itu banyak teman-teman yang bilang ayo katanya. Jadi kita nggak tahu itu hari itu tanggal berapa, pokoknya ya kita gas aja lah. Sekarang juga masih nggak tahu ya. Sekarang udah tahu. Sekarang setelah kejadian itu udah tahu. Jadi sekitar jam 5 kita jalan dari Bandar Lampung sampai di Tataan jam setengah 6. Terus kita ke shelter 1, nitip motor kita di sana. Nah, shelter itu apa bang Aris? Shelter itu kalau biasanya kalau kita pendakian kan, di pendakian itu kita pertama kan kita temu pintu rimba. Setelah pintu rimba itu shelter itu tempat peristirahatan ya, tempat peristirahatan. Ya sebenarnya kalau misalkan kita naik gunung di mana aja tempat istirahat bisa sih, cuman ada salah satu tempat yang emang biasanya dipakai untuk tempat peristirahatan ya. Nah di situ kalau di Betung itu sebenarnya bisa dilalui dengan menggunakan motor sampai di shelter 1 kan. Nah itu kita nitip motor di sana. Nah, kita nitip motor di sana, siap-siap ngecek peralatan perlengkapan untuk di atas Betung. Nah setelah sudah lengkap semua, kita titipkan kepada petugas yang ada di situ, kita mulai perjalanan. Nah ini uniknya perjalanan itu. Ada kuncen di situ. Kalau di Betung, kalau biasanya di gunung-gunung yang lainnya ada kuncen, ya kita izin lah. Tapi kalau di Betung ini kan dia sebenarnya belum bisa dikatakan gunung, ya kita bicara tentang puncak atau bukit lah, Bukit Betung gitu kan, karena dia pertama dia bukan gunung Merapi dan juga ketinggiannya di bawah 2000 kaki gitu. Nah, cuman itu biasa kita gunakan untuk tempat ngecamp lah. Kalau misalkan hari-hari yang emang membosankan kan biasalah bang, anak-anak kampus kalau membosankan cari tempat pelarian ya gunung. Biasanya gunung kalau anak-anak Mapalan. Gunung beneran gitu ya? Bukit atau puncak Betung. Kalau untuk anak-anak yang di Bandar Lampung ataupun yang kuliah di Bandar Lampung tidak asing lagi. Nah, biasanya bang kalau di sana itu setiap malam minggu itu ramai ya, kisaran 40 sampai 50 orang ada di situ mendirikan tenda. Ya kita baru ketemu di situ, ngobrol di situ ya, berbagi cerita di situlah sama anak-anak yang ada di Unila, biasanya di UBL, ada anak SMA juga ya Sispalanya kan. Jadi waktu itu kita berangkat ada sekitar bertiga, saya, teman saya si Wiwi dan juga si Nurliana. Cewek semua? Enggak, Wiwi itu laki bang. Wiwi itu laki. Nurliana itu perempuan ya? Wanita ya. Jadi dia wanita. Bang Aris laki-laki juga ya? Ya sampai sekarang masih laki-laki kalau saya bang. Jadi berangkat kita waktu itu di situ. Nah itu sekitar karena kita banyak kita banyak ngobrolnya di shelter 1 sama petugasnya di situ. Jadi kita berangkat sekitar jam 9 malam. 9 malam ya. 9 malam kita mulai muncak. Kita mulai naik ke Betung. Naik ke Betung kita bertiga. Nah, ini Bang. Jadi kita itu nggak tahu malam itu tanggal berapa gitu kan. Kita nggak mikirin ke situ kan. Ternyata malam yang kita naikin itu bertepatan sama malam Jumat.
malam Jumat dan juga pada malam 1 Suro. Wow, pas bener ya momentumnya. Pas mengerikannya bang, pas mengerikannya. Jadi kita sampai di atas itu nggak ada sama sekali orang di situ. Tapi Cuman waktu itu teman-teman nggak sadar kalau itu malam. nggak ada ya, karena biasa kan kita chatan di grup gitu kan, dadakan gitu, naik yuk katanya, ayo kata kita kan, cuman kita bertiga yang apa namanya yang japri di sana kan. Udah kita putusin kita naik gitu kan. Nah di perjalanan memang sudah gimana ya namanya ya hal yang kayak gitu ya, percaya nggak percaya tapi ya adalah gitu kan. Jadi kayak misalkan ada yang ngintip dari belakang gitu kan. Posisi waktu itu rangernya teman saya sweeper di belakang. Nah jadi dia yang di depan, yang temen ini satunya di tengah gitu kan, pegang sebelah kan. Kayak ada yang ngintip-ngintip gitu, kayak ada hentakan-hentakan kaki di samping gitu kan. Nah itu memang sudah merasa sangat aneh gitu kan. Cuman kita kan tahu sih ya emang kita hidup berdampingan kan dengan mereka, yang penting tidak ada niat untuk mengganggu, ya udahlah los aja gitu kan. Nah sudah sampai di atas kok sepi gitu kan, ini kan malam minggu gitu kan, kok sepi gitu kan. Cuman ada tenda, ada di situ ada ini bang, di situ ada rumah satu. Nah itu tempat jualan. Jadi karena dia bukan gunungan, dia ya seperti kita lihat ada yang ada di Bromo lah. Di Bromo itu kan ada yang jualan nasi goreng gitu. Jadi jangan kira di gunung itu nggak ada yang jualan gitu. Tapi itu udah hampir puncak ya? Masih setengah sih, setengah. Itu lebih dekat ke air terjunnya. Kalau puncaknya malam kita nggak pernah ngecamp di sana. Biasanya campnya di tengah-tengah itu aja, di tengah-tengah itu kan. Sampai sana kok nggak ada orang gitu kan. Udah itu pintu bude itu juga tutup, pintu warung tempat bude itu tutup gitu kan. Sudah kita dirikan tenda kan di situ. Ya namanya sepi bang ya. Tenda kita dirikan 2 tenda. Habis kita sampai kita masak air sampai mateng. Airnya itu? Iya airnya yang mateng. Harus sampai mateng ya? Sampai mateng. Dan itu seduh susu saset, susu bendera. Susu minum, masak mie. Setelah itu ya karena dia sepi, jadi ya cuman obrolan bertiga aja, jadi ajang curhat malam itu bang. Apa nih curhat apa? Ya curhat tentang wanita, curhat tentang kuliah, curhat tentang kerjaan ya. Cukup lah, panjang lah malam itu dihabiskan dengan curhat, sesi curhat gitu kan. Nah tiba-tiba ada suara kayak suara ledakan gitu kan, kayak suara mercon bang. Arahnya? Nah arahnya itu dari sebelah atas gitu kan, dari sebelah atas. Saya pikir waktu itu di sana itu ada yang camp lagi kan, di situ kan ada 2 tempat tuh, tempat yang di bawah sama yang di atas ya. Jadi kita nggak gubris gitu kan, kayak ada cahaya-cahaya juga kan. Ada kayak cahaya api gitu kan. Oke lah, berarti di situ ada yang ngecamp di sana gitu kan. Jadi kita nggak gubris gitu kan. Pokoknya malam itu apapun kejadian di situ kita nggak ada yang gubris gitu kan. Ya kita biasa aja gitu kan. Nah sampai waktu itu ada inisiatif kawan teman bilang gitu kan, gimana kalau kita ngecampnya di Arthur gitu kan, ya atau Jun gitu kan. Kan kalau misalkan kita dari Arthur itu air terjun? Iya, air terjun kan. Kalau Robert? Robert? Lewandowski. Nah jadi sekitar jam 1 kita pindahin camp kita bang di pinggiran Arthur. Nah sebenarnya saya sudah sempat nolak di situ kan, karena udah ada firasat ya? Bukan seperti itu. Memang kalau misalkan kita diajarkan senior itu tidak bisa membuat camp itu dekat dengan air gitu kan. Kita takut ada air bah yang besar gitu, kita bisa disapunya gitu kan. Bahaya. Cuman karena temen 2 ini ngotot pingin di sana, katanya pingin ngedengar suara air, jadi refleksi sambil apa namanya itu tidur sambil enak lah dengerin refleksi air itu. Oke lah. Nah sampai sana juga nggak saya taruh di pinggir gitu,
saya tetap agak tinggian dikit gitu kan, karena kita khawatir gitu kan bang. Nah singkat cerita, udah sekitar jam 2.30 jam 3 mulai satu-satu, yang si Nur, si yang ceweknya kan yang masuk duluan tenda. Oke lah, kita dua nggak tidur karena kita ngejaga gitu kan posisinya. Emang kita udah komitmen sama teman saya instrukturnya itu, nggak usah ada yang tidur saya bilang gitu kan. Pagi bentar lagi saya bilang gitu kan. Ya udah obrolan. Nah di situ bang, kita yang ngebuat janggalnya itu kan, yang pertama posisinya kok ada suara cewek nangis gitu kan. Pikirnya si Nur itu. Nah ya, kok Nur nangis di dalam tenda, kita bilang kayak gitu kan. Kenapa dia? Ya emang malam itu dia cerita sih tentang sedih ya. Tentang dia putus sama cowoknya lah gitu ya. Tapi kok ia nangis gitu. Nah jadi saya bilang coba cek, saya bilang saya bilang coba cek ke dalam, saya bilang lihat aja dulu. Nah waktu pas dicek si Wiwi, si Nur ini tidur gitu kan. Pulas gitu, dia di leletnya nggak ada suara apa-apa gitu. Nah pas ditutup lagi tendanya, kita di situ kok suara nangis lagi gitu kan. Begitu ditutup? Iya begitu ditutup nangis lagi. Nah terus saya yang kesana kan, saya lihat lagi nggak ada gitu. Apa dia ini ngerjain kita orang gitu kan? Si Nur itu. Tapi dalam kondisi kayak gitu kita lihat nggak mungkin lah dia mau ngerjain abang-abangnya kan. Udah tutup. Sudah kita ngobrol, udah habis kopi, udah habis ngerokok segala macem lah gitu bang ya. Udah. Kok suaranya makin lama makin dekat gitu kan. Udah dalam hati saya, oh mungkin ini suara terjun gitu kan. Nah si temen ini tiba-tiba masuk tenda tiba-tiba gitu kan. Dia ini langsung masuk tenda tiba-tiba. Si Wiwi. Saya tanya, kenapa Wi? Nggak kuat gua ngeliat itu. Ngeliat apa gitu kan. Nah kebetulan si Wiwi ini ya saya nggak tahu sih, cuman dia bisa ngeliat yang kayak gitu kan. Emang dia sensitif. Dia emang sensitif kayak gitu. Kalau kayak kita yang biasa ini kan cuma bisa merasakan gitu kan, keadaan dingin panas gitu kan. Cuman kalau kita melihat nggak bisa kan. Jadi si Wiwi ini ngeliatin ada bayangan putih kayak cewek, rambutnya panjang di samping air terjun itu kan. Itu jaraknya kira-kira kalau ya sekitar 50 meter lah dari tenda 50 meter di tenda. Nah di situ kan saya bilang sama teman saya, jangan tidur walaupun mau kayak mana pun jangan tidur, karena kan kita ngejaga yang cewek bang ya. Udah makin lama makin nyaring suaranya kan. Makin lama makin nyaring. Ya saya ingat kata temen sih, hal kayak gitu itu jangan sampai kita takut. Karena karena ketika kita takut, hawa semakin ini panas itu, kita nanti yang kalah gitu kan. Nah, oke lah kita bikin berani gitu kan. Ya bercanda, tapi itu bang suaranya semakin jelas. Sampai si kawan saya si Wiwi ini tiba-tiba dia drop. Tiba-tiba dia drop kan. Nih, seperti kecoa ini datang ke kita ini. Tiba-tiba dia drop. Nah, terus saya bangunin, kenapa? Di depan kita tadi bilang kayak gitu kan. Tapi lu nggak bisa ngeliat ya? Gue nggak bisa ngeliat sama sekali. Ya karena gue emang nggak tahu gitu kan. Di depan kita katanya itu. Langsung kita udah masuk dalam tenda, kita tutupin tenda kan. Bangun? Dia enggak bang, dia masih tidur enak gitu kan. Gue lihat jam masih jam 3. Dah. Tapi suaranya kayak di samping tenda kita kan gitu kan, semakin deket kan suara. Nangis. Suara nangis. Tapi nyaring ya. Iya, tapi nyaring banget gitu. Langsung gue keluar, gue bacain segala macam, nambah dia nyaring, masuk lagi gue ke dalam tenda kan. Gue masuk ke dalam tenda. Kayaknya gue bangunin sini. No, bangun. Masuk tenda samping gitu. Dah, masuk tenda samping bertiga tapi nggak tidur gitu kan. Masuk dalam tenda samping itu kan.
Nah si Nur ini kan dia beda agama lah, dia Kristen ya. Nah, kalau beda keyakinan ya, dia Kristen. Pokoknya kalau di dalam tenda itu ya kalau udah apa aja yang dibaca udah dibaca semua gitu bang. Sampai kedengaran suara ayam ya. Ayam siapa itu? Ayam Bude. Nggak tahu ayam siapa itu bang, bunyi udah subuh kata aku bilang gitu. Karena kan ayam yang itu tadi bukan pelihara ayam gitu. Bisa jadi kan. Nah sudah itu sampai jam 4 subuh itu kita pergi kita ke atas sudah. Kata aku bilang itu kita keluar. Malah jalan. Apanya? Malah bongkar tenda. Iya. Mau nggak mau bang, posisi ya kena posisinya airnya kan udah agak naik juga, udah menghempas tenda juga, udah kita naik semua, kita naik ke atas gitu. Nah sampai atas tiba-tiba ada jadi tiba-tiba bang bertiga kan, posisi saya yang di depan kan, tiba-tiba ada orang di depan saya gitu kan. Nah itu sangka saya setan kan gitu kan, setan saya bilang kayak gitu kan, kaget semua dong dua di belakang kan, lari semua, pecah kan kami bertiga, pecah tuh nyebar kan, nggak jauh paling sampai 20 meter. Dek, ternyata itu suaminya Bude, dia mau ngambil air nifah. Apa itu? Air aren. Tua. Nah kalau misalkan dia difermentasikan jadi tua. Memang pagi ya? Pagi dia manjat. Dek katanya itu. Nah balik lagi. Maaf kamu kirain setan kan bilang kayak gitu kan. Nah, untung dia nggak marah ya di setan. Iya nggak marah dia ngerti, dia paham. Ya kalian kenapa malam ini? Dia cerita. Kenapa kalian malam ini ngecamp? Emang kenapa pak? Ya enggak lah, ini kan malam 1 suruh. Oh yang pertama. Yang kedua, ini malam Jumat katanya. Emang kalau malam 1 suruh sama malam Jumat itu nggak ada yang naik ke atas. Nah di situ bang kita baru tahu. Kalian nggak tanya, terus ngapain bapak ke atas gitu kan? Enggak, kalau dia emang ada rumah di situ. Jadi itu bukan di puncaknya betung, bukan. Di tengahnya. Di tengah emang ada rumah satu di situ. Sudah paginya udah selesai kan, paginya balik lagi lah ke air terjun kan. Kurang puas katanya kalau nggak ke air terjun gitu kan, ke air terjun. Ternyata memang tempat-tempat yang kayak gitu ya, kalau di dalam Al-Quran kan emang dijelaskan ya, di atas gunung dan juga di bawah lautan tempat kerajaan jin gitu kan. Cuman emang kadang-kadang kita dulu kan yang penting naik yuk, ya udah naik aja kalau misalkan lagi waktu kosong gitu kan. Itu salah satunya di Betung gitu kan. Kalau tempat itu, kalau cerita tentang perjalanan yang agak-agak serem sih. Kalau banyak enaknya enak, kalau di atas gunung itu enak gitu kan. Artinya banyak hal yang nggak bisa kita lihat dari bawah, itu bisa kita lihat dari atas gitu kan. Kayak misalkan contohnya pemandangannya itu kan beda gitu kan. Banyak sih, seperti contoh misalkan Gunung Pesagi, Gunung Seminung, sudah itu Kerinci. Berapa kali ke Gunung Betung? Kalau ke Gunung Betung bang, kita hampir 1 bulan 2 kali bang. Emang sering ya? Iya, karena itu Gunung Betung itu emang tempat refleksi juga sih. Kalau misalkan dekat juga ya? Iya, pertama dia dekat dan juga ya jenuh dengan tugas-tugas kuliah kan. Malam minggu ya biasanya kita udah ngecamp di sana gitu, ngumpul di sana sama teman-teman Mapala gitu kan. Kadang juga ke Cikawat gitu kan. Banyaklah teratur. Ya, emang kita dulu hampir 1 bulan 2 kali itu ya, kadang 1 bulan beberapa kali gitu yang naik kayak gitu kan. Kapan Gunung Betung ya? Gunung Betung dan lainnya gitu. Kapan ada dana agak jauhan dikit gunungnya kan. Kapan ada ini. Ya itu. Ya kayak di Gunung Pesagi tuh. Gunung Pesagi itu saya juga pernah ada cerita juga itu waktu itu. Itu pendakian yang kedua di Gunung Pesagi. Yang kedua kalinya. Yang kedua kali. Jadi ya bukan hal yang tabu lagi bang ya. Kalau misalkan banyak yang mendaki Gunung Pesagi itu untuk mencari sesuatu gitulah, atau ada mimpi disuruh datang ke sana gitu kan, khususnya untuk daerah-daerah Waikanan, Kota Bumi, Pegadaian gitu kan. Jadi
waktu itu pernah kejadian kita itu berangkat nih dari Bana Lampung. Nah kita minap dulu di tempat kawan, besoknya itu sekitar jam 9 kita sampai di pintu Rimba, udah izin sama kuncen dan segala macamnya di pintu Rimba. Nah itu hal yang aneh tapi nyata gitu kan. Jadi mana-mana kalau misalkan kita mau naik gunung tuh prefernya itu kan waduh setengah bulan udah prepare dulu, baik kita mau misalkan kita latihan fisik dengan jogging, sudah itu perlengkapan sepatu, carrier, udah itu jaket segala macam harus siap gitu kan, ya namanya di atas gunung ya, tempatnya dingin. Jadi aneh tapi nyata bang. Jadi kita itu pernah kita sepapasan dengan orang yang naik udah tua ya, udah bapak lah, udah sekitar umurnya 50 tahunan lah. Jadi dia naik posisinya dia pakai pantopel bang, pakai pantopel, pakai celana dasar, pakai batik. Resmi ya, formal ya. Iya, Formal, iya. Bukan pakaian untuk apa namanya itu naik gunung, bukan. Pakaian kayak mau pesta gitu. Nggak lazim ya. Nggak lazim lah. Jadi ya aneh aja bagi kita pakai sepatu yang emang udah apa namanya itu, sepatu yang emang sudah jadi hal apa namanya, sepatu yang memang udah safety-nya, udah safety untuk pemakaiannya aja kita masih kesulitan, apalagi itu pakai pantopel gitu kan. Nah jadi kita sepapasan sama bapak itu, jadi kita ketemu sama beliau di tempat kuncen kan. Ternyata beliau juga mau manjat, mau naik gunung kan, Pusagi. Bapak itu lebih duluan dari kita. Bapak itu berangkat sekitar jam 8 dia sudah mulai manjat, sudah mulai masuk ke pintu Rimba kan. Sedangkan kita sekitar jam 9.30 lah ya waktu itu kan. Nah, itu pagi. Karena perjalanannya itu sekitar 8 jaman. Kalau normalnya sekitar 8 jam. Ada siang di bawah 8 jam, 5 jam, 6 jam ada manjat Gunung Pusagi itu kan. Nah, dia berangkat jam 8 ya. Kami berangkat melalui jalur Bahwai. Kenali. Nah, ada beberapa jalur tuh. Ada jalur Kenali, ada jalur Bahwai, ada yang dari Sumatera Selatan juga ada beberapa jalur gitu kan. Nah, kami lewat jalur Kenali, bapak itu lewat jalur Kenali. Jalannya itu kan gini bang ya. Kalau di Pesagi itu sudah dibuat orang dahulu gitulah, yang udah duluan dari kita gitu kan, udah dibuat jalur. Jalurnya itu kan cuma satu bang. Dia emang sudah ada tanda, udah ada jalur, bahkan udah ada ambunya gitu kan. Nah, manjat berapa ratus meter segala macam itu kan ada kan. Jadi kami sampai di atas posisinya. Nah, sampai di atas itu sekitar jam 4 sore. Dari jam 9.30. Jam 4 lewat lah, 4 sore lewat lah gitu kan. Nah, bapak itu belum sampai di situ kan. Nah, sebelum sampai di situ bang, jadi kita itu melihat orang pakaian jubah, ya kan, pakaian jubah, itu pakai sorban segala macam, ketemu sama kita. Jadi dia bilang gini, anak-anakku kata dia bilang kayak gitu. Kalau misalkan kamu manjat Gunung Pesagi, kalau kamu misalkan dalam kondisi perjalanannya naik, maka kamu bacanya jangan lepas baca la ilaha illallah. Begitu misalkan jalanannya datar, jangan lupa baca subhanallah. Tapi kalau misalkan jalanannya turun, jangan lupa baca astagfirullah gitu. Jadi bapak itu ngasih nasihat lah bang sama kita gitu kan. Ya pak, kita bilang gitu kan. Ya pak. Nah sampailah kita di sana sekitar jam 4 lebih. Bapak itu belum nyampe. Yang pakai baju batik tadi. Yang pakai baju batik tadi. Mungkin dia kondangan dulu. Nah itu saya itu bingung. Mungkin dia itu mampir dulu, kondangan atau gimana kita nggak tahu. Ada sekitar 7 orang di situ kan. Pakaiannya, aduh, pakai pantopel gitu kan. Tapi pakai tas ya, ada karel. Iya ada carrier-nya ada. Isinya batik semua itu. Nggak tahu juga bang. Nah beliau tuh sampai bang di atas itu jam 2 malam. Ketemu. Nah itu kan di Gunung Pesagi itu kan ada ini. Kalau kita mau di tenda bisa tuh. Jadi di atas Gunung Pesagi itu ada apa aja bang ya? Di atas Gunung Pesagi itu ada musola. Ya, Ada musola. Nah kalau kita musola di situ kan bisa ada musola. Terus ada batunya, ada tanda lah.
batu tanda kan. Ada prasasti, semacam prasasti gitu, ada tulisan-tulisan nama tokoh-tokoh yang ada di Pesagi itu kan. Terus ada sekitar 1, 2, 3, 4, ada 4 semacam gubuk, itu biasanya dipakai untuk anak-anak yang emang mau minap di situ kan. Tapi ya gubuk biasa gitu kan, cuman ada kayu, ada seng aja gitu kan. Nah, kalau yang mau mendirikan tenda bisa mendirikan tenda kan di situ kan. Itu kan kedengaran bang. Kita kan ya namanya atas gunung ya. Saya pernah ngalamin sholat Isya di situ, sholat Isya di situ. Kaki saya nih atas kayu di musola itu kayak abang nginjek es. Dingin bener ya? Dinginnya. Jadi bayang kita misalkan ngopi nih, kita lagi ngopi nih bang ya. Kalau ngopi dalam kondisi normal kan ya 15 menit, 10 menit masih dingin kan. Kalau misalkan kita ngopi di Gunung Pesagi itu dalam waktu 2 menit ya udah dingin. Saking dinginnya itu kan. Tapi nggak sampai minus kan, nggak minus, tapi dingin gitu kan, sekitar 3-8 Celcius lah. 3-8 Celcius. Itu kita duduk, kita berdiri aja untuk sholat aja, itu kayak kita nginjek es gitu kan. Kondisinya. Makanya kalau misalkan kita mau sholat itu biasanya pakai kaos kaki. Iya, nggak terlalu dingin, double gitu kan, pakai kaos kaki gitu kan. Nah, itu sekitar jam 2. Karena kita nggak bisa tidur malam itu, karena dingin banget gitu kan. Jadi banyak cerita di situ. Kedengaran ada yang datang. Nah, saya keluar posisinya kan. Saya keluar di situ. Oh ini bapak yang tadi dari musola tadi. Udahlah dia sampai di atas itu. Dia belum masuk ininya, belum masuk di apa namanya itu bedeng itu kan. Kita ngobrol-ngobrol lah. Dia nanya dari mana katanya itu. Kami dari Bandar Lampung pak. Gitu. Kami bilang gitu kan. Pak dari mana? Kebetulan bapak itu dari Pekadewa. Nah langsung saya ajak obrolan pakai bahasa Lampung gitu kan bang. Wah aman geheno ika mau nejak menggalau cuman kuliah gawa di Bandar Lampung masalah ikam kak tembuk sekam jeno tepui sekam meno iya udah jeno ika mejo ma pendai muter jeno kok ada pemuter-muter om sekam kan yang lainnya cuma saya kan jalan cuma satu gitu kan dalam maksudnya jalan cuma satu nggak tahu juga deh katanya itu. Pokoknya kami jalan nih, lewat, kembali lagi tempat yang awal. Jalan lagi, kembali lagi tempat yang awal. Iya, kembali lagi tempat yang awal. Sampai satu teman kami ke bawah. Turun lagi ke bawah. 2 orang ke bawah, ngomong sama kuncennya. Baru pas dia balik lagi ke atas, kamu ikutin aja ini katanya itu, jalan ini katanya itu. Nah baru nyampe jam 2 itu katanya itu. Waduh. Setahu saya bang, saya bilang gitu dalam bahasa Lampung bang ya. Jalannya cuma satu, saya bilang maksudnya satu arah gitu kan. Pasti nyampe situ. Jadi nggak ada cabang tapi ya kita bisa tahu lah bang gitu. Misalkan jalan yang sering dilewatin atau enggak. Oh iya, tanda-tanda kalau misalkan jalan yang sering dilewatin manusia atau enggak ada atas gunung itu. Kalau manusia ini gampang bang, lihat aja kalau ada kotoran sampah, plastik atau apa berarti sudah pernah dilewatin manusia. Itu ya. Itu yang pertama ciri-cirinya. Terus kalau misalkan di gunung itu ya ada 3 hal yang emang harus kita iniin sih bang, apa namanya harus kita jaga. Jangan mengambil sesuatu selain gambar, jangan meninggalkan sesuatu selain jejak, dan jangan membuang sesuatu selain waktu. Selain itu nggak boleh. Ya itu emang pedoman kita lah gitu. Etika pendakian. Jadi sehingganya gunung itu nggak akan tercemar gitu kan. Nah dari cerita kalau dia itu jalan tuh bang ya, jalan nih, udah jalan tiba-tiba balik ke arah tempat dia awal itu lagi kan, sampai dikasih dia tanda, katanya itu kayak kamju tanda kayu, sudah kami kasih tanda kayu gitu, tapi kami balik lagi ke situ kan, sampai 2 temannya ke bawah, nggak tahu apa masalahnya, kata kuncinya naik lagi aja, nah baru saja sampai sekitar jam 2. Nah kita kan ya namanya kepo bang ya, kepo jok gitu kan, kepo lah, pengen tahu lah
Jadi ngobrol-ngobrol lah, sebenarnya bapak itu duluan yang mulai. Kalian misinya apa ke sini? Ya kita bingung kan ya. Biasanya kami emang tiap tahunnya ada pendakian pak gitu kan. Tiap tahunnya biasanya sekali 2 kali lah pendakian ke gunung-gunung gitu kan. Yang emang diprogram gitu di sekolah. Kalau bapak apa? Oh, jadi mereka itu ya itu tadi yang saya bilang tadi itu bang, kalau nggak dapet mimpi disuruh naik atas puncak, ada sesuatu lah yang dicari gitu kan, mungkin ingin mendekatkan diri kepada Allah lah gitu, mungkin karena ada musola di situ bisa jadi kayak gitu kan, Tafakur lah. ya tafakur alam lah, dengan menggunakan batik dan juga pantopel, mantap ya, tafakur alam ya, tafakur alam. Bisa bang kita coba ke sana bang, tafakur alam bang. Nanti ketemu bapak itu lagi. Ketemu bapak itu lagi. Nah terus bang saya ceritain kan, saya tadi itu ketemu kakek-kakek Kata saya ke bapak itu. ke bapak itu, ikam jono tembu, nah dalam bahasa Lampung bang ya, ikam jono tembu atu saya kapan, yuk pakai jubah, gadu eno, yung ngejuk ke pendagi eno, nasihat jadi saya kapan, wah aduh niku tembu wah lay jono, alah jadi kumakilu, nah ikam bengong aku kelinyo. Kamu kan makan dah, meniku kilinyo kau pasti dijuk. Jadi intinya katanya itu wali yang ada di Pesagi itu. Jarang-jarang ya ketemu itu. Iya, orang terpilih, maksudnya bukan terpilih sih, sengaja. Ya nggak tahu pokoknya kenapa bisa ketemu itu ya nggak semua 1000 nggak satu gitulah bahasanya gitu kan. Nah dalam kondisi itu ya ada agak penyesalan, coba gue mintain ini kata gue gitu. Minimal minta didoain ya kan, rezeki. supaya rezeki dan lain-lain gitu. Karena katanya ya nggak ada orang pakai jubah turun dari atas ngasih nasihat kayak gitu katanya itu. Kamu ini nggak katanya, kamu lihat nggak dia napa atau enggak? Ya kan lucu bang, masa ngobrol sama kakek-kakek kita harus ngeliat dulu dia napa atau enggak gitu kan? Jadi nggak sopan juga gitu kan? Nanti dia ngeliatin kita juga. Itu. Nah terus paginya, ini ya, kalau di puncak Gunung Pesagi itu dia itu banyak sih ya, Pesagi itu kan ada Pesagi Balak, Pesagi Luni gitu kan. Pesagi Luni itu kan jalannya setapak, itu susah itu biasanya untuk orang yang kalangan kayak Riak Kudu yang bisa, itu khusus tempat Riak Kudu itu kalau cerita. Jadi di atas itu bang ada satu orang, dia bisa dikatakan kuncen yang jaganya, bisa dikatakan ya emang di situ sudah selama 1 tahun dia nggak pernah turun ke bawah. Jadi beliau itu makan dan minum dari para pendaki. Biasanya kalau orang yang pendakian itu kan bekal banyak tuh. Nah jadi waktu pas turun kan ya dibagikan lah kepada bapak itu kan. Itu 1 tahun dia nggak turun ke bawah. Jadi kerjanya dari situ aja gitu kan, menjaga, bahasanya kan menjaga usaha gitu. Jadi kita dapat ceritanya dari bapak itu katanya kalau Pesagi Luni itu yang jalan setapak itu kayak apa namanya ya setapak lah gitu, cuman yang pernah kesana cuma kayak kudu gitu kan. Kebenarannya kita nggak tahu ya, namanya karena kita juga takut juga ya ke situ ya. Iya nggak bisa juga bang, nggak bisa ya jalan cuma setapak loh, setapak kanan dia jurang kiri dia jurang. Nah itulah mistis ya, gagah mistisnya dari Gunung Pesagi gitu kan. Jadi paginya itu kita kalau misalkan ngambil wudhu aja, misalkan kita mengambil wudhu nih misalnya, biasanya kita itu nampung pakai topal, topal ditaruh udah itu untuk air minum segala macam. Kalau nggak turun ke bawah bang, namanya pancuran mas. Kita ada pancuran mas pada ngambilnya itu. Nah itu kita turun itu dalam kondisi kemiringan sekitar 90 derajat. Kita dengan 1 utas tali. Itu Pak Mulis Bahasri itu katanya kalau itu sering ke situ. Pakai utas tali aja bang. Ya udah ya nyawa itu di atas utas tali itu aja. Utas tali tambang. Tapi kuat ya. Ya kuat ya kuat. Ya kuat gitulah. Ya kena hujan kena panas kita kan nggak tahu kan. Dah ke bawah. Agak dalam juga sih ke bawahnya. Udah ngambil air. Ada unik lagi di situ. Ada 7 sumur 7 katanya sih, tapi ya mungkin benar sih kalau ada pendaki cewek naik ke atas sumur 7 itu airnya nggak keluar. Memang benar banyak pendaki cewek gitu kan. Nah kan kita waktu itu acara 17 Agustusan di atas itu kan,
emang nggak keluar, jadi kita harus turun ke paling bawah ke Pancoran Mas. Dan melihat tuh ke daerah Pancoran Mas itu air di gunung itu bang, ya nggak jauh beda kayak kita minum air di freezer, dinginnya, segarnya juga, nah itu asik banget itu. Dah, nah ternyata kalau di Gunung Pesagi itu kita nggak boleh ngomong sembarangan. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, yang agak aneh jangan diucapkan, cukup di dalam hati. Nah itulah keselipan dari saya waktu itu. Waktu pas saya muncak dari bawah kan dari Pancoran Mas, saya manjat dulu, saya nggak ngebau Kapo Barus. Di situ ya. Di situ pas posisinya. Jadi saya ya nggak ada yang bawa. Jadi bau Kapo Barus. Jadi saya kok bau Kapo Barus ya, saya bilang kayak gitu kan. Nah terus rangernya dari atas, apa kamu bilang? Dia bilang kayak gitu. Saya kan sudah bilang, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu bau, jangan kamu omongin. Nah di situ saya agak drop juga gitu kan. Nah itu saya bilang, gunung keramat ini, saya bilang gitu. Udah naik ke atas. Nah agak siang, itu kan masih posisi pagi tuh. Udah kita nikmati, wah asik bang. Ternyata kalau misalkan atas Gunung Pesagi itu kita kayak di atas awan. Nah, foto-foto lah, foto-foto. Itu ada dokumentasinya, masih ada nggak? Ada dokumentasinya. Teman-teman nanti di akhir video bisa melihat itu kan? Iya, boleh lah nanti itu lihat itu. Kayak atas awan gitu kan. Udah agak siang, jam 9 jam 10 sudah masak untuk sarapan. Turunlah kita. Nah turun itu lewat Bahwai. Jadi bukan naik turun tapi melintas. Iya, dari jalan naik Kenali turun lewat Bahwai sampai jembatan putus itu kan. Nah di situ saya agak kepikiran gitu kan dengan kejadian pagi tadi gitu kan. Kejadian pagi tadi. Nah selipnya saya waktu jalan kan saya pakai kayak ini sepatu tuh. Nah pas pulang saya pakai sendal gunung gitu. Ternyata sendal gunung saya putus. Putus. Masuk jurang. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Saya nyangkut di pohon. Itu pleset ya? Iya, putus, sendalnya putus. Saya jatuh ke bawah gitu kan. Alhamdulillah itu jurangnya masih agak kemiringannya tidak terlalu miring dan saya masih disangkut di pohon. Kalau enggak tinggal nama saya bang, nggak bisa ini lagi kita ketemu lagi gitu. Teman-teman lihat gitu ya? Iya, teman-temannya dibantu mereka, diberikan sama mereka ini tali untuk saya panjat gitu kan. Nah di situ saya tahu kalau misalkan kita tidak boleh berbicara aneh-aneh apapun yang kita dengar atau apa gitu di Gunung Pesagi gitu kan. Dah perjalanan kami ke bawah, kondisi waktu itu lagi kemarau. Nah ini bang uniknya bang. Jadi kami itu karena sudah dari masak dan juga minum kopi dan lain-lain. Persediaan minum kami itu sisa setengah botol yang besar itu, yang 1,5 liter itu. Setengah botol itu. Sedangkan kami ada 7 orang ya? 7 orang. Nah satu teman saya sudah kita ingatkan untuk minumnya dikit aja gitu kan. Nah karena saking capeknya dia minum, jadi sisa sekitar satu kelingking lah, satu kelingking jari kita airnya kan. Karena itu posisi kemarau, pertama kami cek rumput lumut. Ya biasanya kalau misalkan dia ini kan bisa dicek dari lumut, kalau lumutnya ada air kan bisa kita peras gitu kan. Lumutnya kering. Sudah itu kita sampai shelter 2, kita ke air terjunnya kering. Bukan air terjun, airnya kering gitu kan, tapi bukan air terjun itu. Sudah itu pakis itu bang, sampai kita terakhir mentok kita potong batang pakis, sama ada kayu kayak bajakah, semacam bajakah yang banyak airnya itu kering semua bang. Akhirnya kita dari atas itu setiap istirahat, satu orang dijatahi satu tutup botol. Yang penting bisa ngebasahin lidah aja gitu. Sampai bawah itu
pokoknya ya gitu, udah ngos-ngosan. Ya untung aja teman-teman masih kuat semua gitu. Jadi kalau kita berhenti rest, cuman ngebasahin lidah aja, satu tutup botol itu aja, udah sampai bawah baru kita ketemu perkampungan lah di bawah. Nah itu perjalanan di Pesagi gitu kan, suka dukanya, senangnya itu asik lah. Ya itu yang mungkin nggak bisa dilupakan sih waktu lagi mahasiswa. Ya secara saya dulu waktu lagi SMP, SMA ya cuman biasanya diem di rumah, di sekolah, rumah sekolah, rumah sekolah. Waktu udah kuliah ya itu pengalaman yang seru lah gitu. Ya nggak akan bisa dilupakan gitu kan. Ya, mungkin terakhir kita manjat 2000 sebelum pandemi 2019, 2020, 2021 ini lagi off. Ya mungkin nanti kalau misalkan sudah reda lah 2 tahun depan ya mungkin mau nyoba lagi lah tempat yang lain gitu. Ya, seru banget ya ceritanya Bang Aris. Ya, mungkin ke depan kita bisa berbagi cerita. Masih ada ya ceritanya ya? Oh masih banyak Bang kalau cerita tentang perjalanan itu ya. Asal jangan ditanya tentang percintaan aja. Masih nggak ada songnya. Aduh, berat, mau diceritain berat. Ya mungkin kita bakal ketemu lagi lah di konten yang seperti ini ya. Satu hal Bang mungkin yang mau saya sampaikan sama teman-teman di sini. Jangan karena mendengar cerita saya yang mungkin ya seru kali ya naik atas gunung itu langsung ngambil keputusan besok saya mau naik atas gunung atau minggu depan atau bulan depan. Yang harus kalian persiapkan adalah yang pertama jangan langsung coba gunung yang tinggi, coba dulu yang rendah-rendah dulu. Terus juga persiapkan juga fisik, mental, fisik. Yang lebih penting sih fisik gitu kan. Saya jangan seperti kawan saya ada naik atas gunung pakai tas pol pp yang ada besinya ya capek duluan dia ya kan. Fisik ya minimal udah 1 bulan itu udah harus jogging gitu kan biar fisiknya kuat sama perlengkapan. Jangan dicontoh bapak-bapak yang tadi ya, jangan sampai kita naik pakai pantopel ini nggak safety. Yang kita sudah pakai yang safety aja ya masih ada kendala-kendala karena kita kan nggak tahu kita perlu tali kita perlu jas hujan dan lain-lain. Ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan. Kalau misalkan teman-teman mau mendaki gunung, persiapkan dulu, tahu medan dulu minimal. Kalau misalkan bawalah satu teman yang emang sudah biasa, udah tahu medannya gitu kan. Terus juga jaga omongan, jaga sikap, jaga tindakan, dan jangan membuat kerusakan gitu kan. Ya diusahakan jangan membuat kerusakan lah, nggak boleh lah. Karena itu tadi gitu kan. Kalau kita bisa menjaga, ya insya Allah kita juga dijaga gitu kan. Tapi kalau kita membuat kerusakan ya mungkin ya akan ada sesuatu hal yang emang nggak kita inginkan gitu kan. Terus perlengkapannya harus safety, jangan sampai diremehkan lah ya. Itu sih pesan saya, jangan langsung oh ini enak langsung. Kalau cuma pingin foto-foto dan lain-lainnya banyak kok tempat yang bisa sama seperti di atas gunung, seperti Lampung Barat dan lain-lain. Ya oke, itu teman-teman cerita kita berdua Bang Imam. Ya mengisi waktu kosong ya Bang ya, mengisi waktu kosong. Jadi nanti kita lanjutin lagi ceritanya. Ini kan lagi cerita lagi dari saya lagi di awal. Masih ada cerita dari Bang Imam yang lainnya lebih banyak lagi tentang apa nih? Ya kalau cerita misteri sih kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Cuman Bang Aris kan ada beberapa lagi sih cerita tentang. Ya itu dan satu hal itu cerita nyata, bukan cerita yang dibuat gitu kan. Artinya ya bisa jadi pelajaran lah. Intinya kayak saya tadi itu kan kelemahannya satu tadi itu Bang,
saya tidak menjaga ucapan waktu itu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita dimanapun kita harus menjaga ucapan kita gitu kan. Semoga ada hikmahnya lah buat kita semua. Kapan-kapan nanti kita cerita lagi. Oke, teman-teman. Untuk saat ini segitu aja cerita dari Bang Aris ya. Bang Aris sukses selalu, sehat selalu lah ya. Amin amin. Nanti kita ketemu lagi, tapi jangan lupa like, share, and follow, subscribe channel ini supaya kita bisa teman-teman bisa mengikuti terus cerita-cerita dari kita ya. Itu aja teman-teman. Bang Aris. Ya kalau misalkan mau ada komen-komen di bawahnya boleh. Like dan lain-lain, stay tune aja di Cuan Channel. Kita di sini berbagi apapun yang bisa kita berbagi cerita ya. Kalau misalkan seru ya alhamdulillah, kalau nggak seru ya nggak apa-apa lah. Yang penting ini. Kalau mau ada komen-komen, request atau apa. Kalau mau misalkan ada teman-teman yang mau cerita juga bisa juga. Boleh juga nanti kita inbox aja. Iya. Inbox aja ke nomor yang di bawah. Mana Bang? Itu ada nomor nanti. Ada nomornya. Ada nomornya. Nomor Bang Aris ya. Oh jangan. Nanti banyak yang nyari gitu kan. Oke, sekian dulu ya teman-teman ya. Oke. Sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.